wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam. Kami di sini dari kelompok 6 untuk memenuhi tugas manajemen kepemimpinan dan kependidikan Islam. Video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Khatibul Umam MT. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas. Dengan 4 poin materi tentang prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ikhlas, jujur, adil, dan amanah. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Enisa Toliskina dengan NIM 223810920080. Selanjutnya ada Ifayatus Salamah dengan NIM 223810920067. Berikut Alvin Maulana Taufiki dengan NIM 223810911058. Dan yang terakhir M. Ragil Maulidi Purnomo dengan NIM 223810911081. Ikhlas. Secara etimologis, ikhlas memiliki arti jujur, tulus, dan rela. Sedangkan dalam bahasa Arab, ikhlas merupakan masdar dari akhlasa yang berarti memurnikan niat atau memilih, yang mana kata dasarnya sendiri adalah khalasa, yang berarti selamat sampai menjadi murni. Amanah artinya kepercayaan, maka seseorang yang diberi amanah adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memegang suatu tugas tertentu. Contohnya, dalam mengelola madrasah, sekolah ataupun pesantren, pada hakikatnya adalah sebuah kepercayaan dan tugas amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip jujur adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW yang dibawa sejak sebelum masa kenabian. Tiada lain adalah sifat jujur. Kejujuran menjadi prinsip yang sangat penting bagi umat Nabi Muhammad SAW. Contoh sifat jujur dalam pendidikan yaitu antara lain mengerjakan tugas dosen, mengerjakan tugas yang diberi atau dosen dengan penuh tanggung jawab, dan berbicara atau menyampaikan hal yang benar. Beberapa ayat Al-Quran berbicara diantaranya dalam surat Al-Zumar ayat 33 dan surat At-Taubah sebagai berikut. Surat Al-Zumar yang berbunyi walladzina jaa bis-shadiqina was-shadiqat ulaika humul muttaqin, yang artinya orang yang membawa kebenaran Muhammad dan yang memberi kebenaran itu, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dalam surat At-Taubah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Adil ini merupakan salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam manajemen pendidikan Islam. Menurut Abu Adinata, keadilan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara, di mana keadilan ini juga sering dimaknai sebagai suatu sikap moderat, objektif terhadap orang lain dalam memberikan hukuman atau punishment
yang sering pula diartikan sebagai persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain tanpa dilebihkan ataupun dikurangi. Berlaku adil ini sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan salah satu indikator ketakwaan seseorang. Sebagaimana Allah telah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit-langit dan Dia telah meletakkan neraca keadilan agar supaya kamu tidak melampaui batas neraca itu, dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Quran Surah Ar-Rahman ayat 7-9. Contoh keadilan ini dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan dunia persekolahan. Keadilan ini menjadi hal yang sangat sensitif dan rentan menimbulkan konflik manakala ketidakadilan ini tidak terwujud. Dalam manajemen pendidikan Islam, keadilan menjadi prinsip dasar yang harus memiliki pimpinan yang adil agar memiliki kultur sekolah atau lembaga pendidikan yang kondusif bagi pengembangan kualitas di dalamnya atau pengembangan kualitas pada sekolah tersebut. Amanah artinya kepercayaan, maka seseorang yang diberi amanah adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memegang suatu tugas tertentu. Dalam ajaran Islam, jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Maka amanah itu hendaknya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu orang yang memenuhi kriteria sesuai dengan karakteristik pekerjaan atau tugas yang akan diembannya tersebut. Sekolah atau lembaga pendidikan yang dihuni oleh orang-orang yang amanah dengan sendirinya akan mendapatkan sebuah kultur kehidupan di mana semua orang berpegang dan bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Dan tertentu hal ini akan berdampak signifikan terhadap kualitas sekolah atau lembaga pendidikan. Iya. Kemarin turun. Tidak tahu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa